Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mari kita saksikan konten reaction yang sangat menarik, yaitu tentang temuan makam dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Xi Jinping terkejut saat menemukan makam Nabi Zulkifli di tembok Cina, sebuah penemuan yang membuka matanya pada kedalaman spiritual yang tidak ia duga. Melihat begitu cepatnya warga Tiongkok yang memeluk Islam, hatinya pun tersentuh. Kini, ia berencana mengadakan pengajian di depan makam tersebut, mengundang umat Islam dari seluruh dunia untuk bersama-sama merayakan perdamaian dan pengetahuan yang datang melalui agama ini. Beberapa tahun terakhir, sebuah tim arkeolog dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok melakukan penggalian rutin di sekitar area tembok besar Cina, tepatnya di wilayah barat daya yang belum banyak dijamah. Lokasi ini cukup terpencil, dikelilingi perbukitan tandus dan jalur sempit, yang dulunya dipercaya hanya digunakan oleh penjaga kerajaan di masa dinasti Han. Tak ada yang menyangka, di balik batu-batu tua dan reruntuhan kecil yang terlihat biasa saja akan ditemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saat proses penggalian memasuki minggu ke-7, para peneliti menemukan struktur bebatuan berbentuk persegi panjang yang tertanam cukup dalam. Awalnya, mereka mengira itu adalah peti kuno biasa atau bagian dari tempat penyimpanan senjata militer zaman dahulu. Namun, saat batu besar di bagian atas berhasil diangkat dengan bantuan alat berat, semua orang di lokasi terdiam. Di bawah tumpukan tanah itu, tersingkap sebuah ruangan kecil yang tertutup rapat selama berabad-abad. Di dalamnya terdapat peti jenazah dari kayu jati tua yang masih utuh, dilengkapi dengan ukiran tulisan yang tidak dikenali oleh sebagian besar tim. Yang membuat semua menjadi lebih menegangkan adalah keberadaan kain putih yang menyelimuti bagian atas makam dengan sangat rapi, disertai simbol aneh yang tidak sesuai dengan simbol Tionghoa kuno. Setelah diamati lebih dekat, salah satu arkeolog senior bernama Profesor Lin mengangkat alisnya curiga. Ia mengenali bahwa huruf-huruf di sisi peti itu mirip dengan aksara Arab kuno, tepatnya aksara Kufich. Hal ini tidak masuk akal karena dalam sejarah resmi Tiongkok tidak pernah tercatat bahwa ada interaksi mendalam antara peradaban Islam dengan wilayah sekitar tembok besar pada era tersebut. Namun, temuan ini nyata dan perlu ditelusuri lebih jauh. Kabar mengenai penemuan aneh ini segera sampai ke Beijing dalam hitungan hari. Presiden Xi Jinping, yang dikenal teliti terhadap isu sejarah dan budaya nasional, meminta laporan langsung dari pihak akademi. Awalnya, beliau hanya menganggap ini sebagai laporan biasa. Namun, ketika melihat gambar-gambar makam dan ukiran pada peti kayu itu, ketertarikannya berubah menjadi rasa ingin tahu yang serius. Xi Jinping segera memerintahkan agar lokasi tersebut dijaga ketat. Ia tidak ingin ada informasi bocor ke publik sebelum kepastian mengenai apa yang sebenarnya ditemukan itu jelas. Ia juga meminta para ahli sejarah dari berbagai bidang untuk dikumpulkan, termasuk para penerjemah bahasa Arab klasik dan arkeolog dari luar negeri. Sebuah tim lintas disiplin dibentuk secara rahasia dengan tugas tunggal, mengungkap siapa sebenarnya yang dimakamkan di tempat itu. Selama beberapa minggu, para ahli bekerja keras menerjemahkan tulisan pada peti dan dinding ruang kecil itu. Salah satu bagian tulisan yang akhirnya bisa diartikan membuat semua orang terperangah. Tertulis jelas dalam bahasa Arab klasik, Hadzihi qabru Zulkifli Nabiyullah, yang artinya, inilah makam Zulkifli, Nabi Allah. Berita ini membuat suasana ruang penelitian hening sesaat. Tidak ada yang berani menyimpulkan secara terburu-buru, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa bukti-bukti fisik yang ditemukan sangat kuat. Tulisan itu tidak dibuat asal-asalan. Kayu dan tinta yang digunakan menunjukkan usia yang sangat tua, dan gaya penulisannya sesuai dengan zaman para nabi yang dikenal dalam tradisi Islam. Xi Jinping akhirnya menerima laporan lengkap dari tim peneliti. Ia membacanya berulang kali dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tak ada tawa, tak ada komentar panjang, hanya diam. Namun,
Ia kemudian meminta agar dirinya dijadwalkan untuk berkunjung langsung ke lokasi makam tersebut dengan catatan tidak ada media atau publik yang tahu. Perjalanan Xi Jinping ke lokasi dilakukan diam-diam, hanya ditemani beberapa pengawal khusus dan peneliti utama. Saat ia tiba di lokasi, suasana benar-benar hening. Tidak ada suara lain selain angin yang berhembus pelan di antara pohon-pohon kecil yang tumbuh liar. Ia turun dari kendaraan, mengenakan jaket tebal dan topi biasa, lalu berjalan perlahan menuju area makam. Saat Xi Jinping berdiri di depan makam itu, ia terlihat menatapnya cukup lama. Ada semacam rasa kagum sekaligus bingung di wajahnya. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang ia lihat, tetapi ia bisa merasakan bahwa tempat ini bukan tempat biasa. Tidak ada ornamen mewah, tidak ada hiasan emas, hanya kesederhanaan dan ketenangan yang memancar dari ruang kecil itu. Namun, justru itulah yang membuatnya terasa agung. Xi Jinping menyentuh bagian luar dinding batu itu. Tangannya berhenti lama di atas ukiran tulisan Arab yang telah diterjemahkan oleh timnya. Dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya, mengapa seorang nabi bisa berada sejauh ini? Mengapa di tanah Tiongkok yang penuh sejarah Buddha dan Konfusius justru ditemukan makam seorang nabi yang dikenal dalam Islam? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Ia tidak langsung memutuskan apapun. Namun satu hal pasti, hatinya terusik. Ini bukan sekadar penemuan arkeologis biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penemuan batu tua. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, baik bagi dirinya maupun bagi masa depan umat Islam di Tiongkok. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Xi Jinping memanggil penasihat spiritual non-agama dan pakar lintas kepercayaan ke kantornya. Ia tidak bertanya soal politik atau ekonomi. Ia hanya bertanya satu hal. Apa yang kalian tahu tentang Nabi Zulkifli? Keesokan harinya setelah kunjungan rahasia itu, Xi Jinping tampak berbeda dari biasanya. Di ruang kerja pribadinya, ia mulai membaca laporan-laporan tambahan yang disiapkan oleh tim peneliti lintas negara. Beberapa di antaranya berasal dari Universitas Al-Azhar di Mesir, yang memberikan pandangan bahwa Nabi Zulkifli adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang sabar, taat, dan terpercaya. Sebagian pakar dari Timur Tengah menyebutkan bahwa Nabi Zulkifli dulunya tinggal di kawasan Syam, namun tidak sedikit yang meyakini bahwa beliau pernah melakukan perjalanan jauh ke timur. Ini membuka kemungkinan bahwa makam tersebut memang bisa jadi milik Nabi Zulkifli. Xi Jinping memandang hal ini bukan hanya dari sisi sejarah atau agama, tapi dari sisi kemanusiaan. Ia menyadari bahwa jika benar yang dimakamkan di sana adalah seorang nabi yang dihormati oleh lebih dari 1 miliar umat muslim di dunia, maka penemuan ini bukan sekadar milik Tiongkok. Ini adalah warisan bersama umat manusia. Diam-diam, ia memerintahkan agar makam tersebut direnovasi ringan, bukan untuk diubah, tapi untuk dijaga. Tanpa banyak seremoni, ia memerintahkan agar dibangun jalur yang lebih baik menuju lokasi, toilet bersih untuk tamu luar, dan pengamanan sederhana. Ia tidak ingin tempat itu dijadikan objek wisata biasa, bukan untuk kepentingan bisnis, tapi untuk menghormati sejarah dan spiritualitas. Beberapa minggu kemudian, informasi tentang penemuan makam ini mulai tersebar ke luar negeri. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Tiongkok, namun media independen dan pengamat sejarah membicarakannya secara luas. Foto-foto awal dari dalam ruang makam bocor ke internet. Simbol-simbol Arab pada peti kayu, struktur batuan yang mirip dengan gaya Timur Tengah, serta posisi jenazah yang miring ke arah barat, semua mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Di berbagai negara Muslim, berita ini menyebar dengan cepat. Di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, hingga Turki, para ulama mulai membahas penemuan ini di forum-forum keislaman. Tak sedikit yang menggelar kajian khusus tentang Nabi Zulkifli. Nama sang nabi yang dulu tak terlalu sering dibahas, kini muncul di mana-mana. Banyak yang tergerak untuk datang ke Tiongkok dan menyaksikan langsung. Xi Jinping memperhatikan perkembangan ini dengan tenang. Ia melihat gelombang keinginan umat Islam untuk menghormati makam itu sebagai hal yang wajar. Bukannya khawatir, ia justru merasa tersentuh.
ia mulai melihat sisi lain dari Islam bukan sekadar sebagai agama, tapi sebagai kekuatan batin yang mendorong umatnya untuk terhubung dengan para nabi, bahkan dari jarak sejauh apapun. Salah satu momen yang membuatnya benar-benar terharu adalah saat ia menerima laporan tentang sekelompok muslim dari provinsi Ningxia dan Gansu yang melakukan perjalanan darat selama beberapa hari hanya untuk melihat lokasi makam. Mereka tidak membuat keributan, tidak membawa atribut apapun, hanya datang dengan pakaian bersih, sajadah kecil, dan air mata. Mereka berdiri di depan makam, berdoa dalam bahasa Arab yang tidak semuanya mereka pahami, namun terasa penuh makna. Melihat itu, Xi Jinping mulai memahami bahwa Islam bukanlah ancaman, seperti yang kadang ia dengar dalam narasi politik internasional. Ia melihat sendiri bahwa umat Islam bisa sangat damai, sangat santun, dan sangat menghormati tanah yang dianggap suci. Ia mulai berpikir ulang tentang pendekatan yang selama ini diterapkan terhadap minoritas Muslim di dalam negeri. Untuk pertama kalinya, ia berbicara terbuka kepada lingkaran dekatnya. Dalam pertemuan internal, ia berkata dengan nada serius tapi tenang, "Jika benar ini makam Nabi mereka, maka sudah seharusnya kita beri mereka ruang untuk menghormatinya. Kita tidak sedang mempertahankan sekat sejarah, tapi menjaga warisan umat manusia." Pernyataan ini mengejutkan para pembantunya. Namun, perlahan-lahan arah kebijakan pun mulai berubah. Kementerian Budaya diminta mengatur ulang pendekatan terhadap lokasi makam. Bukannya ditutup, makam itu mulai dibuka secara terbatas untuk peziarah Muslim dengan sistem antrian dan batasan waktu. Namun di luar urusan makam, ada satu hal yang terus menarik perhatian Xi Jinping. Meningkatnya jumlah warga Tiongkok yang memeluk Islam dalam diam. Dari laporan Badan Statistik Dalam Negeri, jumlah mu'alaf dari kalangan muda meningkat dalam 5 tahun terakhir, terutama di kota-kota besar seperti Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu. Mereka tidak memproklamirkan secara terbuka, tapi aktivitas komunitas Muslim tumbuh dengan cepat, ditandai dengan maraknya kelas belajar Al-Quran, kegiatan sedekah, hingga saling bantu antar sesama Muslim yang tak saling kenal. Xi Jinping tidak menanggapi ini dengan kekhawatiran. Justru sebaliknya, ia merasa ingin tahu lebih banyak. Ia mulai bertanya kepada para penasihat, bagaimana sebenarnya ajaran Islam itu. Ia ingin memahami mengapa orang yang baru mengenalnya bisa langsung merasa damai. Salah satu penasihatnya, yang pernah belajar di luar negeri, menyarankan untuk membaca terjemahan Al-Quran berbahasa Mandarin. Xi menyetujuinya. Malam itu, ia membawa pulang satu buku kecil yang berisi terjemahan Al-Quran. Ia tidak membacanya langsung dari awal, hanya membuka halaman secara acak. Salah satu ayat yang pertama kali ia baca adalah, "Dan kami tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." QS Al-Anbiya 107. Xi Jinping berhenti membaca. Ia menatap halaman itu cukup lama. Ayat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Ia mulai merasa bahwa ada nilai-nilai besar dalam Islam yang bisa membangun peradaban, bukan merusaknya. Ia mulai melihat Islam bukan dari sisi politik, tapi dari sisi spiritual dan kemanusiaan. Dan sejak malam itu, hatinya mulai condong, bukan kepada agama tertentu secara langsung, tapi kepada kebenaran yang bisa ia rasakan sendiri. Ia tidak bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi ia bisa merasakan bahwa ada cahaya baru yang mulai menyinari pikirannya. Hari-hari berikutnya, suasana di sekitar area tembok besar, tempat ditemukannya makam itu mulai berubah. Para petugas keamanan diberi pengarahan untuk bersikap ramah namun tetap tegas. Beberapa tenda semi-permanen didirikan, bukan untuk tujuan wisata, tetapi sebagai tempat istirahat dan ibadah bagi para peziarah Muslim yang mulai berdatangan dari berbagai penjuru Tiongkok. Xi Jinping terus memantau situasi melalui laporan harian dari staf khusus yang ditugaskan mengawasi perkembangan di lokasi makam. Meski ia tidak datang langsung lagi ke sana, rasa penasarannya semakin kuat. Ia mulai membaca lebih banyak artikel, laporan riset, dan bahkan kesaksian dari para pengunjung Muslim yang merasa sangat tersentuh saat berada di depan makam Nabi Zulkifli. Sementara itu, media internasional mulai meliput fenomena ini. Beberapa saluran berita dari Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa memberitakan penemuan makam Nabi di Tiongkok sebagai peristiwa yang sangat langka. Bukan hanya karena lokasi yang tak terduga, tetapi juga karena respon pemerintah Tiongkok yang cenderung positif terhadap reaksi umat Muslim dunia.
Xi Jinping menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh lintas agama yang memiliki pandangan moderat dan damai. Ia mendengarkan dengan seksama penjelasan dari para ulama lokal yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Salah satu dari mereka menyampaikan bahwa dalam Islam, menghormati para nabi bukan hanya kewajiban bagi Muslim, tapi juga bentuk penghormatan terhadap sejarah umat manusia. Ucapan itu membekas dalam benaknya. Ia menyadari bahwa inilah pertama kalinya ia benar-benar mendengar pandangan Islam dari para pemeluknya sendiri, bukan dari laporan intelijen atau analisis politik. Salah satu keputusan penting pun diambil. Xi Jinping memerintahkan agar diadakan pertemuan terbuka bertema dialog antar agama, yang fokus utamanya adalah membahas sejarah para nabi dan kontribusi agama-agama besar terhadap perdamaian. Ia ingin agar pembahasan tentang Nabi Zulkifli tidak hanya menjadi milik komunitas Muslim, tetapi bisa dipahami oleh semua kalangan, termasuk rakyat Tiongkok yang awam terhadap agama. Langkah ini mengejutkan banyak pihak. Beberapa kalangan yang biasanya skeptis terhadap kebijakan agama mulai menunjukkan dukungan. Mereka melihat bahwa langkah Xi Jinping bukan karena tekanan politik luar, tetapi karena keyakinan pribadi yang mulai tumbuh. Di sisi lain, para pemimpin Muslim dari luar negeri mulai mengirim surat resmi kepada pemerintah Tiongkok, mengucapkan terima kasih atas perlakuan baik terhadap para peziarah Muslim. Surat dari Grand Mufti Mesir, Ketua MUI Indonesia, dan bahkan dari beberapa komunitas Muslim Eropa sampai ke meja Xi Jinping. Ia membaca semuanya dengan tenang, lalu memberikan instruksi agar seluruh surat balasan ditulis dengan bahasa yang sopan dan terbuka. Namun, yang paling membuat Xi Jinping tersentuh adalah laporan video singkat yang dikirim oleh tim dokumentasi dari lapangan. Video itu menampilkan seorang pria Muslim dari provinsi Xinjiang yang datang bersama keluarganya. Ia berdiri di depan makam dengan suara terbata-bata, mengucapkan kalimat syukur karena bisa mengunjungi tempat yang begitu mulia. Di akhir video, pria itu berkata, "Terima kasih kepada negara kami yang telah membuka jalan bagi kami untuk mencintai para nabi." Xi Jinping menonton video itu lebih dari sekali. Baginya, kalimat sederhana itu memiliki makna yang dalam. Ia merasa dihargai bukan karena jabatannya, tapi karena ia dianggap memberikan ruang bagi rakyatnya untuk menemukan kedamaian spiritual. Malamnya, ia kembali membuka terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Ia tidak membaca dengan urutan tertentu, tapi membiarkan matanya memilih halaman secara acak. Kali ini, yang ia baca adalah ayat dari surah Al-Baqarah. "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ia merenung. Ia tahu negaranya telah melalui banyak ujian. Ia sendiri sebagai pemimpin juga merasakan tekanan dari dalam dan luar. Tapi entah mengapa, ayat ini memberinya semacam kekuatan baru, bahwa ujian bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Hari-hari berikutnya, Xi Jinping semakin aktif mengatur tim khusus untuk merancang acara skala besar. Ia menyampaikan satu ide berani, menggelar pengajian atau majelis ilmu di area terbuka dekat makam Nabi Zulkifli. Bukan sebagai ritual keagamaan, negara, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada sejarah. Rencana ini awalnya membuat bingung banyak pejabat tinggi. Mereka khawatir akan muncul pandangan negatif dari negara-negara lain, terutama yang sensitif terhadap isu agama. Namun Xi Jinping menjelaskan langsung dalam rapat internal bahwa acara ini murni bertujuan untuk menghormati warisan sejarah umat manusia, bukan sebagai dukungan politik terhadap agama manapun. Ia berkata tegas, "Kalau kita bisa menghormati filosofi Konfusius, kenapa tidak dengan para nabi? Ini bukan soal keyakinan saya atau Anda, ini soal kemanusiaan." Perkataan itu menyentuh banyak stafnya. Mereka pun mulai menyusun rencana teknis. Dipilihlah waktu yang tepat, musim semi, ketika udara tidak terlalu dingin dan cuaca cenderung cerah. Lokasi diperluas dengan tenda besar dan area steril agar nyaman digunakan. Undangan mulai disebar secara resmi ke berbagai negara Muslim, termasuk komunitas Muslim di dalam negeri. Beberapa pemuka agama besar dari luar negeri pun menyatakan kesediaannya untuk hadir. Xi Jinping tidak berniat menjadi pusat perhatian dalam acara itu. Ia hanya ingin berdiri di antara para pemimpin dunia, menyimak,
dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Islam bisa membawa ketenangan, bukan konflik. Musim semi tiba lebih cepat dari perkiraan. Langit di atas tembok besar terlihat cerah dan angin bertiup tenang. Wilayah tempat makam Nabi Zulkifli ditemukan telah disulap menjadi sebuah area terbuka yang rapi, dengan pagar pengaman dan jalur khusus untuk para pengunjung. Tenda besar sudah berdiri, lengkap dengan alat pengeras suara dan layar untuk terjemahan. Di beberapa sudut, tersedia tempat wudhu dan area salat yang bersih. Persiapan untuk acara pengajian besar-besaran berjalan lancar. Para pejabat tinggi Tiongkok mulai terbiasa bekerja sama dengan tokoh-tokoh Islam, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka tidak lagi merasa canggung saat harus menyusun susunan acara yang melibatkan pembacaan Al-Quran, ceramah ulama, dan sesi doa bersama. Semua berjalan seperti yang direncanakan. Xi Jinping menerima laporan setiap hari. Ia tidak ingin acara ini menjadi seremonial biasa. Ia meminta agar panitia memastikan satu hal. Umat Islam yang datang harus merasa dihormati, bukan hanya diterima. Kita bukan hanya mengizinkan mereka datang. Kita menyambut mereka sebagai tamu istimewa, ucapnya kepada para staf. Hari pelaksanaan pun tiba. Ribuan umat Islam dari berbagai negara mulai berdatangan. Ada yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, bahkan dari negara-negara Eropa dan Afrika. Mereka datang dengan pakaian yang beragam, tetapi semua menunjukkan ekspresi yang sama, rasa takjub dan bahagia. Suasana di lokasi sangat tertib. Para relawan Muslim lokal bekerja keras melayani para tamu dengan senyuman. Para petugas pemerintah Tiongkok juga tampak santai dan bersahabat, tidak ada ketegangan. Yang ada hanyalah suasana hangat dan penuh rasa hormat. Xi Jinping datang tanpa banyak pengawalan mencolok. Ia duduk di barisan belakang, memakai jas sederhana. Ia tidak ingin sorotan kamera hanya tertuju padanya. Ia ingin menyaksikan langsung bagaimana umat Islam dari seluruh dunia menyatu dalam suasana damai di tanah Tiongkok. Acara dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Seorang qari dari Mesir melantunkan ayat-ayat dengan suara yang indah dan tenang. Terjemahan dalam bahasa Mandarin ditampilkan di layar raksasa. Banyak warga Tiongkok yang hadir ikut membaca artinya secara perlahan. Bahkan sebagian besar dari mereka mengaku baru pertama kali mendengar lantunan ayat seperti itu. Setelah itu, seorang ulama dari Asia Tengah naik ke podium. Ia menjelaskan tentang Nabi Zulkifli, seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya dan komitmennya pada kebenaran. Ia menyebutkan bahwa dalam sejarah Islam, Nabi Zulkifli dikenal sebagai sosok yang tidak pernah lalai dari ibadah dan selalu memegang amanah tanpa pernah marah atau putus asa. Penjelasan itu membuat banyak orang mengangguk. Xi Jinping mencatat beberapa poin di buku kecilnya. Ia merasa kisah tentang Nabi Zulkifli memiliki nilai-nilai universal yang bisa diterapkan oleh siapapun tanpa memandang agama. Setelah ceramah, acara dilanjutkan dengan doa bersama. Suasana mendadak menjadi sangat hening. Ribuan orang menundukkan kepala. Mereka mengangkat tangan, memohon ampun, kedamaian, dan keselamatan untuk dunia. Xi Jinping tidak ikut berdoa, tapi ia menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Setelah acara utama selesai, para hadirin diarahkan menuju makam. Mereka berjalan dalam kelompok kecil, rapi, dan tanpa suara gaduh. Setiap orang diberi waktu beberapa menit untuk berdiri di depan makam, merenung, atau berdoa sesuai keyakinannya. Salah satu momen yang membuat banyak orang tersentuh adalah ketika seorang anak kecil dari Suriah yang datang bersama ibunya berdiri di depan makam sambil menangis pelan. Ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bisa merasa aman dan damai di tengah banyaknya orang yang berbeda negara. Tangisannya direkam oleh salah satu media internasional dan viral di banyak platform. Kalimat anak itu sederhana, "Di sini tidak ada perang. Di sini hanya ada cinta." Video itu sampai ke tangan Xi Jinping malam harinya. Ia memutarnya berulang kali, lalu diam beberapa saat. Ia tidak berkata apa-apa, tapi wajahnya menunjukkan emosi yang jarang terlihat. Ia menyadari bahwa acara ini bukan hanya sekadar sejarah. Ini adalah titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah acara selesai, banyak ulama dan pemimpin komunitas Muslim dunia memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Tiongkok. Mereka mengatakan bahwa tidak banyak negara yang mampu mengadakan acara dengan skala besar seperti ini tanpa kendala berarti. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan agar pengajian semacam ini dijadikan agenda tahunan dengan melibatkan lebih
banyak komunitas internasional. Mereka ingin menjadikan makam Nabi Zulkifli sebagai tempat ziarah yang terbuka bagi semua umat Islam, bukan sebagai tempat tertutup yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Xi Jinping tidak langsung menjawab, tapi ia tampak menyimpan gagasan itu dalam pikirannya. Baginya, ini bukan tentang kebijakan politik atau pencitraan. Ini soal membuka lembaran baru antara pemerintah Tiongkok dan komunitas Muslim dunia. Beberapa hari setelah acara pengajian besar di Tembok Besar Tiongkok, perhatian dunia belum juga surut. Media internasional masih membahas bagaimana pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping memberikan ruang yang luar biasa bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dan kegiatan spiritual mereka secara terbuka dan damai. Banyak yang menyebut acara itu sebagai momen bersejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di tanah yang selama ini dikenal ketat terhadap praktik agama. Di Beijing, suasana kantor pemerintahan juga terasa berbeda. Beberapa pejabat mulai membahas tentang kemungkinan membangun pusat kajian Islam resmi di dekat situs makam Nabi Zulkifli. Beberapa arsitek Muslim dari luar negeri bahkan sudah mengirimkan desain awal untuk bangunan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu, tetapi juga sebagai tempat diskusi antaragama. Xi Jinping mendengarkan semua ide itu dengan saksama. Ia belum memberikan keputusan akhir, tapi ia menugaskan tim khusus untuk mengkaji seluruh rencana yang masuk. Ia hanya memberikan satu arahan yang jelas, jangan terburu-buru, tapi jangan juga mengulur waktu. Jika ini memang baik untuk masyarakat, dan dunia sekitar modul Maghreb. Sementara itu, jumlah warga Tiongkok yang tertarik pada Islam meningkat drastis. Buku-buku tentang Islam mulai banyak dicetak dalam bahasa Mandarin. Aplikasi Al-Quran digital dalam versi Mandarin mendadak masuk daftar unduhan populer. Bahkan, beberapa platform belajar daring mencatat lonjakan tinggi dalam kursus pengenalan Islam dan bahasa Arab. Salah satu pemandangan yang menarik perhatian terjadi di kota Lanzhou, sebuah masjid besar yang sebelumnya hanya dikunjungi oleh warga lokal, kini dipenuhi pengunjung baru. Mereka bukan hanya orang Muslim, tetapi juga warga Han Tiongkok yang datang untuk belajar, bertanya, bahkan sekadar menyaksikan suasana salat berjamaah. Imam masjid di sana mengatakan bahwa mereka kini membuka kelas pengantar Islam 3 kali seminggu, dan kursi selalu penuh. Xi Jinping mendapat laporan tersebut setiap pagi. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, ia melihat sendiri bahwa Islam bukan datang dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, ilmu, dan ketulusan. Ia merasa bahwa keyakinan ini tidak mengancam negaranya, tapi justru membawa angin perubahan yang menenangkan. Suatu malam, Xi duduk di balkon rumah dinasnya. Ia memandang langit Beijing yang cerah sambil membaca beberapa halaman terjemahan Al-Quran yang ia simpan di meja. Ia belum bisa membaca huruf Arab, tapi ia merasa tenang ketika membaca artinya. Ia membaca pelan satu ayat yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ia menutup bukunya, lalu diam sejenak. Dalam benaknya ia bertanya, bagaimana mungkin sebuah kitab yang ia kenal begitu asing selama ini ternyata berisi pesan-pesan kebaikan dan kasih sayang yang begitu kuat? Pertanyaan itu tidak ia jawab dengan mulut, tapi ia simpan dalam hati. Keesokan harinya, ia memanggil tim protokol dan memerintahkan agar kompleks makam Nabi Zulkifli dibuka secara permanen untuk umum, dengan fasilitas yang memadai. Ia juga meminta agar dibangun tempat belajar gratis di sekitar situs tersebut, yang bisa digunakan siapa saja yang ingin memahami sejarah para nabi, terutama Nabi Zulkifli. Keputusan itu mengundang banyak pujian. Para tokoh agama dari berbagai negara mengirimkan surat ucapan terima kasih. Bahkan beberapa negara Islam menawarkan kerjasama untuk mengirim guru-guru dan ahli tafsir ke sana, agar masyarakat Tiongkok bisa mempelajari Islam langsung dari sumber yang kredibel. Xi Jinping menyambut semua tawaran itu dengan terbuka. Ia bahkan membentuk lembaga khusus yang mengatur kunjungan antar negara untuk program pertukaran pemahaman lintas agama. Ia ingin agar Tiongkok dikenal bukan hanya sebagai negara maju secara ekonomi, tapi juga negara yang memberikan tempat bagi nilai-nilai spiritual dan moral. Beberapa waktu kemudian, Xi menghadiri acara kecil yang diadakan oleh komunitas Muslim lokal di kota Xi'an. Di acara itu, ia duduk bersama para pemuda Muslim, mendengar cerita mereka, dan bahkan mencicipi makanan halal yang disajikan. Ia tersenyum ketika seorang anak kecil menyapanya dengan ramah dan berkata, "Kami senang Bapak melindungi kami." Kalimat itu begitu sederhana,
tapi membekas di hatinya. Xi Jinping bukan seorang hafiz, bukan juga seorang ulama. Tapi ia menyadari satu hal penting. Kehadirannya kini memiliki arti besar bagi jutaan umat Islam. Tidak hanya di Tiongkok, tapi juga di dunia. Ia mulai menata agenda kenegaraan yang lebih terbuka pada dialog agama. Ia memberikan izin kepada beberapa universitas untuk membuka fakultas studi Islam. Bahkan, ia berencana mengadakan konferensi internasional bertema peradaban Islam dan kontribusinya untuk dunia, dengan menghadirkan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia. Keputusannya tidak semua disambut dengan pujian. Beberapa kalangan yang konservatif menganggap langkah ini terlalu berani, tapi Xi tetap teguh. Ia tahu bahwa dunia sedang berubah, dan ia ingin negaranya menjadi bagian dari perubahan yang positif. Bagi umat Islam yang tinggal di Tiongkok, ini bukan sekadar perubahan kebijakan. Ini adalah harapan baru. Mereka tidak lagi merasa waspada atau tertekan. Mereka bisa berjalan di jalanan dengan percaya diri, membawa identitas mereka tanpa takut dikucilkan. Sementara itu, makam Nabi Zulkifli kini menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi di Tiongkok. Tidak hanya umat Islam, tapi juga para pelajar, sejarawan, dan wisatawan umum. Setiap orang yang datang ke sana membawa cerita dan pulang dengan pengalaman yang berkesan. Perubahan yang terjadi di Tiongkok pasca ditemukannya makam Nabi Zulkifli terus bergulir cepat. Dalam beberapa bulan saja, daerah di sekitar tembok besar yang semula sepi pengunjung kini berubah menjadi pusat ziarah dan kajian sejarah spiritual. Para pedagang lokal mulai menjual buku-buku tentang sejarah Islam. Para penerjemah bekerja keras menerjemahkan literatur Islam ke dalam bahasa Mandarin, dan pemerintah lokal memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas umum yang layak. Xi Jinping, yang semula hanya berniat menjaga stabilitas nasional, kini mulai menikmati bagaimana rakyatnya menjadi lebih terbuka terhadap pemahaman agama, terutama Islam. Bukan karena ia ingin mengubah identitas negara, tapi karena ia melihat langsung dampak positifnya. Kriminalitas menurun di beberapa kota yang mengalami pertumbuhan komunitas Muslim, dan warga menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan saling bantu. Salah satu laporan menarik datang dari kota Chengdu. Seorang guru sejarah mencatat bahwa setelah siswa-siswanya diperkenalkan pada kisah Nabi Zulkifli dan sejarah para nabi dalam Islam, mereka menjadi lebih tertarik pada nilai-nilai moral dan etika. Banyak di antara mereka mulai berdiskusi tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kedamaian. Guru tersebut menulis dalam laporannya, mereka tidak hanya belajar sejarah, mereka juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Xi membaca laporan itu dengan serius. Ia menyadari pendekatan spiritual yang lembut ini memberikan hasil yang jauh lebih dalam daripada sekadar pendekatan ekonomi dan keamanan. Ia lalu memanggil beberapa penasehat budayanya dan berkata, mungkin sudah saatnya kita memfasilitasi pembelajaran lintas keyakinan, agar generasi muda bisa tumbuh tanpa prasangka. Dari pertemuan itu, lahirlah ide untuk membuat kurikulum lintas budaya dan lintas agama di beberapa sekolah eksperimen. Tidak semua wilayah langsung menerapkannya, tapi program ini menjadi pilot project yang disorot media internasional. Para pengamat menyebut ini sebagai langkah revolusioner di tengah iklim dunia yang masih banyak dipenuhi ketegangan agama. Di sisi lain, umat Islam dari luar negeri mulai berdatangan, bukan hanya untuk berziarah ke makam Nabi Zulkifli, tetapi juga untuk menyaksikan langsung perubahan yang terjadi di Tiongkok. Banyak yang mengaku terkejut dan kagum. Beberapa influencer Muslim terkenal dari Timur Tengah, Afrika, bahkan Eropa, membagikan pengalaman mereka di media sosial. Mereka memperlihatkan bagaimana Xi Jinping menyambut mereka dengan ramah, dan bagaimana pemerintah lokal menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk beribadah. Video-video itu viral. Komentar positif berdatangan. Dunia Islam mulai melihat Tiongkok dengan perspektif baru. Jika sebelumnya banyak yang skeptis, kini banyak yang berharap agar kerjasama antar negara dalam bidang agama dan budaya bisa ditingkatkan. Xi Jinping merespons ini dengan membentuk tim diplomasi kebudayaan yang secara khusus mengatur kunjungan dan pertukaran budaya Islam ke Tiongkok. Namun, tidak semua pihak setuju dengan langkah tersebut. Beberapa tokoh konservatif di dalam negeri mulai bersuara. Mereka khawatir bahwa pembukaan terhadap Islam bisa membuka pintu terhadap ideologi asing yang mengganggu stabilitas negara. Namun Xi tetap tenang. Ia menjelaskan dalam sebuah pertemuan tertutup bahwa yang ia lakukan bukan mendukung satu agama di atas agama lain, tapi memberikan ruang keadilan untuk semua.
negara kita besar. Kita tidak bisa hanya menjadi kuat secara ekonomi. Kita harus juga kuat dalam moral dan hati, kata Xi dalam rapat tersebut. Keteguhan sikap Xi membuat banyak pejabat yang awalnya ragu akhirnya ikut mendukung. Bahkan beberapa tokoh penting di partai mulai tertarik mempelajari ajaran dasar Islam, setidaknya agar mereka bisa memahami apa yang membuat rakyat tertarik padanya. Suatu hari, Xi Jinping berkunjung lagi ke situs makam Nabi Zulkifli. Kali ini kunjungannya lebih pribadi. Ia datang tanpa kamera media, hanya ditemani beberapa pengawal dan penerjemah Al-Quran. Ia tidak berbicara banyak, ia hanya duduk beberapa menit di depan makam, diam sambil merenung. Sebelum pergi, ia berbicara singkat kepada penjaga lokasi. Lindungi tempat ini baik-baik. Ini bukan hanya bagian dari sejarah Islam, tapi juga bagian dari sejarah manusia. Keesokan harinya, Xi menginstruksikan agar kompleks makam itu dijadikan sebagai situs warisan sejarah nasional. Ia juga menyetujui pembangunan pusat pembelajaran Islam yang dikelola oleh komunitas Muslim setempat, tetapi tetap dalam koordinasi pemerintah untuk menjamin kualitas dan keamanan. Langkah itu menjadi sinyal kuat bahwa Tiongkok bukan hanya memberikan izin, tapi juga mendukung perkembangan pengetahuan tentang Islam secara resmi. Bukan untuk propaganda, tapi untuk pendidikan dan keterbukaan. Dan ini disambut sangat positif oleh para tokoh Muslim dunia. Bahkan Grand Sheikh dari Al-Azhar, dalam pernyataannya, menyebut bahwa langkah Presiden Xi Jinping menunjukkan keberanian seorang pemimpin yang mencintai perdamaian. Beberapa universitas Islam pun mengundang perwakilan dari Tiongkok untuk berdialog dan belajar bersama. Perubahan besar memang tidak terjadi dalam satu malam, tapi dengan langkah demi langkah yang konsisten, Xi Jinping mulai membawa Tiongkok ke arah yang lebih terbuka, lebih damai, dan lebih bersahabat terhadap Islam. Ia tidak mengklaim dirinya sebagai pemeluk agama tersebut, tapi cintanya terhadap nilai-nilai Islam sudah cukup untuk menginspirasi jutaan orang. Hari itu cuaca di Beijing sedikit mendung, namun suasana dalam istana rakyat begitu hangat. Xi Jinping baru saja menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri tentang lonjakan kunjungan wisatawan Muslim ke Tiongkok. Yang menarik bukan hanya jumlahnya, tetapi asal negara mereka yang begitu beragam. Dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur. Semua datang bukan hanya untuk berwisata, tetapi karena rasa penasaran terhadap makam Nabi Zulkifli dan fenomena meningkatnya toleransi di Tiongkok. Xi memandangi laporan itu cukup lama. Ia tahu, ini bukan sekadar angka kunjungan. Ini adalah sinyal bahwa dunia memperhatikan negaranya dari sudut pandang baru, bukan hanya sebagai raksasa ekonomi, tetapi juga sebagai negara yang mulai belajar menyambut keragaman dengan tangan terbuka. Sejak ia membuka akses untuk ziarah ke makam Nabi Zulkifli dan memberi ruang bagi komunitas Muslim untuk berkembang, perhatian dunia mulai mengarah ke Beijing. Xi pun sadar bahwa dunia Islam kini melihatnya dengan kacamata positif. Hal ini membuatnya berpikir lebih dalam. Bagaimana jika momentum ini dijaga dengan baik dan diarahkan untuk membangun koneksi lebih luas antar bangsa? Ia mengadakan pertemuan dengan penasihat diplomatik senior dan menyampaikan ide sederhana namun besar. Mengundang tokoh-tokoh Islam dunia untuk datang ke Tiongkok dalam forum perdamaian antaragama. Xi tidak ingin forum formal yang kaku, tapi dialog terbuka yang membicarakan masa depan bersama, perdamaian global, dan hubungan spiritual antar negara. Awalnya, ada kekhawatiran. Beberapa penasihat mempertanyakan dampaknya terhadap hubungan bilateral dengan negara-negara yang kurang bersahabat dengan Islam. Namun Xi dengan tenang menjawab, "Saya tidak ingin membuat blok agama. Saya ingin menunjukkan bahwa Tiongkok bisa menjadi jembatan pemahaman." Persiapan pun dimulai. Pemerintah bekerja sama dengan komunitas Muslim Tiongkok, khususnya dari wilayah Ningxia, Xinjiang, dan Yunnan. Mereka diminta menjadi tuan rumah kebudayaan dalam acara yang diberi nama Forum Warisan Spiritual dan Peradaban Dunia. Tempat utama acara, tentu saja, adalah kompleks makam Nabi Zulkifli di dekat tembok besar, yang kini sudah direnovasi dengan tetap mempertahankan kesederhanaan dan nilai sejarahnya. Kabar tentang forum ini menyebar cepat. Tokoh-tokoh besar Islam, seperti ulama dari Mesir, Turki, Maroko, dan bahkan perwakilan dari komunitas Muslim Eropa dan Amerika mendaftarkan diri untuk hadir. Banyak dari mereka kagum dan tidak menyangka bahwa undangan datang langsung dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, sendiri turun langsung memantau persiapan.
Ia ingin memastikan bahwa para tamu Muslim merasa dihormati dan dihargai, mulai dari penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, hingga akomodasi yang nyaman. Semua harus layak. Mereka adalah tamu istimewa. Tunjukkan bahwa kita tulus, tegasnya, kepada staf protokol. 1 minggu sebelum acara, sebuah kejadian menarik terjadi. Xi meminta stafnya membawakan mushaf Al-Quran versi Mandarin yang sudah ia dengar banyak dicetak. Ia memegang buku itu dengan tenang, lalu membuka lembaran demi lembaran. Meski ia tidak bisa membacanya dengan tartil, ia membaca artinya dalam bahasa Mandarin dengan perlahan. Di hadapannya, tidak ada kamera, hanya beberapa staf yang setia mencatat. Setelah selesai membaca 1 halaman, ia berkata, "Ini bukan buku untuk umat Islam saja. Ini adalah buku yang penuh nilai-nilai luhur. Saya bisa merasakan itu." Perkataan itu menjadi kalimat yang tak resmi, namun menginspirasi. Salah satu staf yang hadir kemudian menuliskan pernyataan Xi itu dalam blog pribadinya. Tulisan itu viral dan dibaca jutaan orang di Tiongkok dalam waktu 2 hari. Banyak warga yang sebelumnya ragu, mulai membuka hati untuk mengenal Islam, bukan dari stigma, tapi dari rasa ingin tahu. Hari pelaksanaan forum pun tiba. Para tokoh Muslim dunia datang dengan pakaian terbaik mereka. Ada yang mengenakan jubah putih panjang, ada pula yang mengenakan pakaian tradisional dari negaranya masing-masing. Namun semuanya datang dengan satu niat, berdialog dan bersyukur atas sambutan yang luar biasa dari pemerintah Tiongkok. Xi Jinping membuka acara dengan pidato singkat. Ia tidak memakai istilah keagamaan berlebihan. Ia hanya menyampaikan bahwa umat manusia harus belajar dari sejarah dan nilai-nilai kebaikan, tanpa memandang asal atau agama. Ia juga mengakui bahwa peradaban Islam adalah bagian penting dari sejarah dunia dan layak dihormati. Para tokoh Muslim membalas pidato Xi dengan tepuk tangan panjang, bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena kesungguhannya. Salah satu ulama dari Pakistan bahkan meneteskan air mata ketika melihat bagaimana bendera Tiongkok dan simbol-simbol Islam berdiri berdampingan tanpa ketegangan sedikit pun. Acara itu pun sukses besar. Dalam waktu 2 hari, lebih dari 15 diskusi digelar, membahas topik seperti etika dalam kepemimpinan, perlindungan minoritas, pendidikan lintas agama, dan sejarah Islam di Asia Timur. Tak sedikit yang kaget mengetahui bahwa Islam telah hadir di Tiongkok sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Setelah forum selesai, Xi Jinping kembali ke kantornya dengan senyum tenang. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar. Ia tidak berambisi menjadi ikon dunia Islam. Tapi ia bangga karena bisa menunjukkan bahwa Islam dan Tiongkok bisa berdampingan dengan damai. Bahkan, bisa saling memperkaya. Setelah forum, perdamaian antaragama berlangsung sukses, atmosfer di dalam negeri Tiongkok mulai berubah. Banyak kalangan, terutama generasi muda, tertarik untuk mengenal Islam lebih jauh. Bukan karena tekanan, melainkan karena rasa ingin tahu yang tumbuh secara alami. Media sosial lokal seperti Weibo dan Douyin dipenuhi oleh konten-konten yang membahas tentang Islam, sejarah Nabi Zulkifli, dan pengalaman para pengunjung yang datang ke makam tersebut. Xi Jinping memperhatikan tren ini dengan penuh perhatian. Ia mengadakan rapat khusus dengan para pemimpin daerah dan Kementerian Pendidikan. Ia tidak ingin masyarakat hanya ikut-ikutan tanpa memahami konteks. Karena itu, ia menginstruksikan agar dibuat materi edukatif yang netral dan berbasis sejarah untuk disebarkan di sekolah-sekolah dan universitas. Saya tidak ingin ada fanatisme. Saya ingin ada pemahaman, tegasnya dalam pertemuan itu. Materi-materi tersebut bukan berupa ajakan untuk memeluk agama tertentu, tapi lebih pada pengenalan sejarah Islam di Tiongkok, kontribusinya terhadap budaya lokal, dan bagaimana umat Islam di masa lalu hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Buku-buku referensi yang selama ini disimpan di perpustakaan universitas-universitas khusus pun mulai dikemas ulang dalam bentuk dokumenter, infografik, dan video pendek. Salah satu video yang paling viral menampilkan perjalanan seorang mahasiswa Tiongkok yang berkunjung ke makam Nabi Zulkifli bersama keluarganya. Dalam videonya, sang mahasiswa menunjukkan suasana kompleks makam, bacaan doa dari pengunjung Muslim, dan menceritakan pengalamannya menyantap makanan halal dari para pedagang lokal. Ia menutup videonya dengan kalimat sederhana, "Saya tidak tahu banyak tentang Islam,
tapi saya tahu bahwa mereka sangat menghargai kedamaian. Video itu ditonton lebih dari 10 juta kali dalam waktu 2 hari. Banyak komentar positif yang muncul, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik dengan isu agama. Mereka merasa ada sesuatu yang unik dan damai dalam cara Islam dipraktikkan di sana, terutama oleh para pengunjung yang datang dari berbagai negara. Melihat antusiasme yang makin besar, Xi Jinping memberi lampu hijau untuk menjadikan kompleks makam Nabi Zulkifli sebagai salah satu destinasi spiritual resmi negara. Ia juga memerintahkan agar akses jalan, fasilitas umum, dan pusat informasi di sekitar area makam diperbaiki. Namun ia memberi satu pesan penting. Tetap jaga kesederhanaan. Ini bukan tempat wisata biasa. Ini tempat yang membuat orang merenung. Kebijakan itu disambut baik oleh warga lokal. Banyak dari mereka yang dulunya hanya menjadi pedagang kaki lima di sekitar situs kini diberi pelatihan pelayanan wisata spiritual. Mereka belajar cara berinteraksi dengan pengunjung muslim, mulai dari menyapa dengan sopan, menyediakan tempat wudhu, hingga menjaga kebersihan dan kenyamanan area ziarah. Pemerintah setempat juga membuka pusat informasi multibahasa yang dilengkapi dengan pemandu berbahasa Arab, Inggris, dan Melayu. Perubahan yang terjadi di daerah sekitar makam pun mulai berdampak ke wilayah lain. Beberapa komunitas muslim di kota besar seperti Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu mengadakan diskusi terbuka dan bazar kebudayaan yang dihadiri oleh masyarakat umum. Mereka menampilkan seni kaligrafi Arab, pakaian tradisional Muslim Tiongkok, dan makanan halal yang selama ini hanya dikenal di kalangan terbatas. Xi Jinping memantau semua ini dari jauh. Ia tidak banyak bicara di depan publik soal Islam, tapi kebijakan yang ia buat perlahan-lahan mengubah wajah toleransi di negaranya. Ia juga rutin menerima laporan dari Dewan Urusan Agama tentang perkembangan komunitas Muslim, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan bahwa mereka bisa tumbuh dalam suasana yang damai dan saling menghormati. Di tengah kesibukan itu, Xi mendapat undangan dari sekelompok ulama yang ingin mengadakan pengajian besar-besaran di depan makam Nabi Zulkifli. Mereka ingin mendoakan perdamaian dunia dan menyampaikan rasa terima kasih atas keterbukaan yang diberikan pemerintah Tiongkok. Xi tidak langsung menjawab, tapi ia memanggil beberapa penasihatnya. Apakah ini akan menimbulkan kegaduhan internasional? Tanyanya. Salah satu penasihat menjawab dengan tenang, "Tidak, Tuan Presiden. Dunia justru akan melihat ini sebagai simbol toleransi yang nyata." Setelah berpikir beberapa saat, Xi pun setuju. Ia bahkan meminta agar pemerintah memberikan dukungan logistik, keamanan, dan kebersihan selama acara berlangsung. Ia menegaskan agar tidak ada gangguan sedikit pun terhadap para pengunjung. Kita bukan hanya memberi izin, kita harus menunjukkan bahwa kita melindungi mereka. Persiapan pun dimulai. Undangan dikirim ke berbagai komunitas muslim dunia. Ratusan ulama dari Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa menyatakan kesiapan untuk hadir. Bukan sekadar ziarah, tapi juga untuk memberi ceramah dan doa bersama. Beberapa artis muslim terkenal juga turut bergabung untuk membacakan puisi dan menyanyikan lagu-lagu religi dalam berbagai bahasa. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Area sekitar makam dipenuhi ribuan orang. Para peserta pengajian duduk tertib di atas tikar panjang yang dibentangkan dari pagi hari. Ada yang membawa sajadah, ada pula yang hanya duduk bersila dengan tangan bersedekap. Suasana begitu hening dan khusyuk. Xi Jinping tidak hadir secara langsung, tapi ia mengirim utusan khusus yang membacakan sepucuk surat darinya. Dalam surat itu, ia menulis bahwa dirinya merasa terhormat melihat Tiongkok bisa menjadi tuan rumah bagi kegiatan yang membawa pesan kedamaian. Ia juga berharap semangat saling memahami dan menghormati ini bisa menular ke negara-negara lain di dunia. Pengajian itu berlangsung damai dan penuh haru. Tidak ada orasi politik, tidak ada provokasi. Yang ada hanya lantunan doa, bacaan ayat-ayat suci, dan pesan-pesan persaudaraan. Banyak peserta yang meneteskan air mata, terutama saat seorang ulama tua dari Suriah berdoa agar perdamaian di muka bumi kembali menyala dari Tiongkok. Setelah pengajian besar di depan makam Nabi Zulkifli sukses digelar, dunia mulai memperhatikan Tiongkok dari sudut pandang yang berbeda. Banyak media internasional memberitakan peristiwa itu sebagai momen bersejarah dalam hubungan antara kekuasaan dan spiritualitas. Bahkan beberapa media barat yang biasanya kritis terhadap kebijakan Xi Jinping pun kali ini memberikan tanggapan positif. Namun, bagi Xi sendiri,
perhatian dunia bukanlah hal utama. Ia lebih tertarik dengan perubahan nyata yang terjadi di dalam negerinya. Setiap minggu, ia menerima laporan dari tim khusus yang dibentuk untuk memantau perkembangan masyarakat pasca acara itu. Data demi data menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap Islam, bukan dalam bentuk euforia sesaat, tapi dalam proses belajar yang tenang dan bertahap. Salah satu hal yang membuat Shi terkesan adalah laporan tentang tingginya permintaan terhadap buku-buku sejarah Islam dan Al-Quran versi terjemahan Mandarin. Banyak toko buku di kota-kota besar kehabisan stok hanya dalam hitungan hari. Bahkan beberapa penerbit sampai kewalahan mencetak ulang. Yang mengejutkan, mayoritas pembeli adalah kalangan non-muslim yang ingin tahu lebih banyak, bukan karena ingin pindah agama, tapi karena penasaran dan ingin memahami. Dr. Shi tidak tinggal diam. Ia mengundang sekelompok cendekiawan Muslim Tiongkok ke Istana Kepresidenan. Mereka terdiri dari akademisi, penulis, guru besar universitas, dan beberapa imam masjid terkenal di negeri itu. Dalam pertemuan tertutup itu, Shi duduk tanpa pengawalan ketat seperti biasa. Ia tampak lebih santai dan penuh rasa ingin tahu. "Ceritakan pada saya," ucapnya, "apa sebenarnya yang membuat Islam begitu menarik bagi rakyat saya saat ini?" Seorang profesor yang juga hafiz Al-Quran menjawab dengan tenang, "Karena Islam menawarkan keseimbangan. Ia tidak hanya mengatur ibadah, tapi juga membentuk karakter. Dan masyarakat Tiongkok mulai menyadari bahwa dalam Islam ada nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang yang sejalan dengan budaya kami." Shi mengangguk pelan. Ia lalu bertanya tentang tafsir Al-Quran, tentang makna salat, bahkan tentang bagaimana Muslim mengatur kehidupan sosial mereka. Sesi itu berlangsung selama 2 jam penuh. Tidak ada skrip. Tidak ada juru bicara, hanya diskusi terbuka yang penuh rasa ingin tahu. Sebelum mereka pulang, Shi berdiri dan berkata, "Saya tidak tahu cara membaca Al-Quran, tapi saya bisa merasakan bahwa orang-orang yang membaca kitab ini berubah menjadi pribadi yang lebih damai. Jika itu benar, maka saya ingin rakyat saya mendapat kesempatan yang sama." Pernyataan itu kemudian menjadi perbincangan di kalangan internal. Tidak sedikit pejabat yang kaget karena Shi biasanya berhati-hati dalam berbicara soal agama. Tapi mereka tahu, itu bukan sekadar retorika. Shi sedang serius. Beberapa minggu kemudian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru, memperbolehkan pembukaan pusat studi Islam di 5 universitas negeri. Ini adalah kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pusat studi ini bukan bertujuan menyebarkan agama, tapi murni untuk riset ilmiah, kajian budaya, dan diplomasi spiritual. Mahasiswa dari berbagai latar belakang boleh mendaftar. Tak lama, setelah itu Shi juga menyetujui proyek pembangunan Galeri Sejarah Islam di Tiongkok yang akan dibangun tidak jauh dari kompleks makam Nabi Zulkifli. Galeri ini akan menampilkan sejarah perjalanan Islam di negeri itu, tokoh-tokoh Muslim lokal yang berjasa, manuskrip kuno, serta interaksi antara Islam dan budaya Tionghoa selama ratusan tahun. Pemerintah pusat menggandeng arsitek Muslim dari Uzbekistan, Malaysia, dan Maroko untuk bekerja sama dengan tim lokal. Proyek ini disambut dengan antusias, bahkan dari kalangan akademik dan turis asing. Bagi Shi, ini bukan proyek pencitraan, melainkan bagian dari diplomasi budaya yang lembut namun berdampak besar. Sementara itu, di media sosial, muncul komunitas-komunitas diskusi Islam yang diisi oleh anak muda. Mereka tidak bicara soal politik, tapi lebih pada nilai kehidupan. Topik-topik seperti makna sabar dalam Islam, hubungan antara akhlak dan etika kerja, atau cara Muslim memaknai rezeki, menjadi bahan diskusi yang disampaikan dengan gaya santai, tapi menginspirasi. Beberapa artis terkenal Tiongkok mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, bukan karena tren fashion, tapi karena terinspirasi dari perjalanan spiritual mereka. Salah satu aktris yang memiliki jutaan pengikut bahkan membagikan cerita bahwa ia baru pertama kali ikut berdoa bersama umat Islam di makam Nabi Zulkifli dan merasa hatinya tenang. Shi menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mengontrol arus perubahan ini sepenuhnya, dan ia tidak berniat melakukannya. Ia hanya ingin memastikan bahwa proses ini berlangsung dalam suasana saling menghormati. Dalam salah satu pidatonya yang tidak disiarkan luas, ia mengatakan, "Tiongkok tidak sedang berubah menjadi negara Muslim, tapi Tiongkok sedang belajar untuk memahami dan menghargai Islam. Itu jauh lebih penting." Dari sinilah wajah baru Tiongkok mulai terlihat.
Sebuah negara besar yang mulai membuka diri terhadap nilai spiritual tanpa harus kehilangan jati dirinya. Di tengah semua ini, Xi Jinping tetap menjadi pemimpin yang tidak tahu cara membaca Al-Quran, tapi ia tahu bahwa memberi perlindungan kepada orang-orang beriman adalah kehormatan yang besar. Pada suatu pagi yang cerah, Xi Jinping memutuskan untuk mengunjungi makam Nabi Zulkifli secara pribadi. Meskipun perjalanannya tidak diumumkan kepada publik, banyak pihak yang mulai merasakan perubahan sikap yang nyata dalam cara pemerintah Tiongkok mendekati Islam. Keputusan Xi untuk datang tanpa pengawalan ketat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya adalah sebuah simbol dari ketulusan hati yang tidak bisa disangkal. Makam Nabi Zulkifli, yang kini menjadi pusat perhatian dunia, terletak di sebuah daerah yang sebelumnya tidak begitu terkenal. Tapi kini, tempat ini mulai ramai dikunjungi, bukan hanya oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia, tetapi juga oleh wisatawan yang tertarik untuk melihat langsung tempat yang menjadi saksi sejarah panjang umat manusia. Banyak yang datang untuk merenung, mengucapkan doa, atau sekadar mencari ketenangan batin. Xi memasuki kompleks makam dengan langkah yang tenang. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tanpa tanda-tanda kemewahan yang biasa ia kenakan saat menghadiri acara resmi. Suasana di sekitar makam sangat hening. Hanya terdengar suara angin sepoi-sepoi dan gemerisik daun-daun yang melambai. Saat itu, Xi tidak ditemani oleh pejabat tinggi lainnya. Hanya beberapa orang yang sudah sangat berpengalaman dalam urusan pengelolaan situs bersejarah ini. Pemandangan yang ia lihat membuat hati Xi tergerak. Banyak umat Muslim yang sedang berdoa di sekitar makam, sementara beberapa keluarga tampak sedang mengunjungi tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan berkah. Tiongkok yang dulunya sangat tertutup terhadap agama, kini terlihat seperti rumah besar yang terbuka bagi semua keyakinan. Xi merasakan kehadiran yang hangat dan penuh kedamaian di tempat ini. Suasana itu sangat berbeda dari yang biasa ia rasakan dalam rapat-rapat politik dan pertemuan dengan pejabat tinggi. Sesampainya di makam Nabi Zulkifli, Xi berhenti sejenak. Ia melihat sebuah tulisan besar yang tertera di dinding batu yang mengelilingi makam tersebut. Tulisan itu adalah doa yang sering dipanjatkan oleh umat Islam untuk memohon petunjuk dan keberkahan dari Allah. Ia merasa seolah-olah kata-kata itu masuk langsung ke dalam hatinya, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa saat berdiam diri, Xi melangkah lebih dekat ke makam. Dengan penuh rasa hormat, ia meletakkan tangannya di batu nisan yang terbuat dari batu hitam itu, seolah ingin merasakan keberkahan yang telah lama ada di tempat ini. Di saat itu juga, Xi teringat akan percakapan-percakapan mendalam yang ia lakukan dengan para ulama beberapa waktu lalu. Ia merasa bahwa apa yang sedang terjadi di Tiongkok bukanlah kebetulan belaka. Ada semacam kekuatan besar yang mendorong rakyatnya untuk lebih mengenal dan menghargai Islam. Bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebagai bagian penting dari sejarah dan peradaban manusia. Kunjungan pribadi ini tentu saja tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi beberapa pengawal yang mendampinginya merasakan ada sesuatu yang berbeda pada diri Xi. Ia terlihat lebih tenang, lebih bijaksana, seolah menyadari bahwa kehadirannya di tempat itu bukan hanya untuk tujuan pribadi, tetapi juga untuk tujuan yang lebih besar, yakni untuk memberikan contoh pada dunia tentang bagaimana sebuah negara bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan agama-agama besar di dunia. Sebelum meninggalkan makam, Xi menoleh sekali lagi ke arah kawasan sekitar. Ia tahu bahwa dalam waktu dekat, dunia akan semakin menyoroti bagaimana Tiongkok, negara dengan populasi terbesar di dunia, berinteraksi dengan Islam. Pemerintahnya telah membuka pintu untuk kajian agama yang lebih mendalam, dan Xi merasa ini adalah langkah yang benar. Namun Xi juga tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Tiongkok perlu lebih banyak ruang untuk tumbuh dalam pengertian spiritual, dan ia ingin memastikan bahwa Islam mendapatkan tempat yang layak di dalamnya. Tidak ada keinginan untuk memaksakan agama kepada rakyat, tetapi lebih kepada memberikan mereka kebebasan untuk memilih dan memahami Islam dari sudut pandang yang lebih bijak dan terbuka. Saat meninggalkan makam, Xi berpikir tentang apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok, yang kelak akan dicatat oleh generasi mendatang. Ia mulai merencanakan program-program pendidikan yang lebih inklusif, yang tidak hanya melibatkan ajaran-ajaran dari agama-agama besar, tetapi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap agama bisa hidup berdampingan dengan damai. Xi merasa bahwa dalam banyak hal, Tiongkok memiliki peluang untuk menjadi contoh bagi dunia.
bahwa negara besar dengan beragam budaya dan agama dapat hidup dalam harmoni tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar mereka. Untuknya, perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana Tiongkok bisa menjadi negara yang tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga besar dalam hati. Kunjungan tersebut akhirnya menjadi titik balik. Dalam pidato yang ia sampaikan beberapa bulan setelahnya, Xi Jinping menyatakan bahwa Tiongkok akan terus mendukung kebebasan beragama, dan bahwa setiap warga negara berhak untuk mencari ketenangan dalam hidup mereka. Ia menekankan bahwa Islam, sebagai salah satu agama besar dunia, memiliki peran penting dalam mewarnai sejarah Tiongkok. Setelah kunjungannya ke makam Nabi Zulkifli, Xi Jinping merasakan perubahan dalam cara pandangnya terhadap umat Islam dan peran agama dalam masyarakat. Kunjungan tersebut bukan hanya sekadar perjalanan spiritual pribadi, tetapi juga sebuah pengingat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan mempererat persatuan. Xi semakin yakin bahwa Tiongkok, sebagai negara dengan latar belakang budaya yang kaya, harus menjadi pelopor dalam menunjukkan bagaimana keragaman bisa hidup berdampingan dalam damai. Rencana untuk mengadakan pengajian di depan makam Nabi Zulkifli pun mulai dibentuk. Ide ini datang begitu saja setelah melihat betapa banyaknya umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk berziarah. Mereka tidak hanya datang untuk berdoa, tetapi juga untuk mencari kedamaian dan kedalaman spiritual. Xi merasa bahwa pengajian ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan Tiongkok dengan umat Islam dari seluruh dunia, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Xi sangat menyadari bahwa pengajian ini bukanlah sekadar acara biasa. Ia ingin acara tersebut menjadi sebuah pertemuan internasional yang melibatkan tokoh-tokoh agama, ulama, dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Ia bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok tidak hanya tertarik pada keuntungan ekonomi, tetapi juga ingin berkontribusi dalam membangun perdamaian dan pemahaman antar umat beragama. Dalam perencanaan acara ini, Xi bekerja sama dengan beberapa tokoh penting, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ia menyusun tim yang terdiri dari berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga para pemuka agama. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah acara yang tidak hanya melibatkan umat Islam, tetapi juga umat dari agama lain yang ada di Tiongkok. Semua orang diundang untuk datang, belajar, dan menghargai pentingnya toleransi. Minggu-minggu berikutnya, persiapan untuk pengajian mulai berjalan dengan lancar. Xi sangat berhati-hati dalam memilih lokasi dan suasana yang tepat untuk acara tersebut. Ia ingin agar pengajian ini bisa menciptakan atmosfer yang nyaman dan penuh ketenangan. Maka, diputuskanlah untuk mengadakan pengajian di sekitar makam Nabi Zulkifli, sebuah tempat yang bagi Xi memiliki makna yang sangat dalam. Salah satu hal yang sangat menarik perhatian Xi adalah kenyataan bahwa, meskipun tidak banyak orang di Tiongkok yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih, minat terhadap Islam semakin meningkat pesat. Banyak warga Tiongkok yang sebelumnya tidak mengenal Islam, kini mulai tertarik untuk mempelajari ajaran agama tersebut. Fenomena ini membuat Xi semakin percaya bahwa Islam bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah agama yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Xi juga memperhatikan bahwa banyak orang muda di Tiongkok yang mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Hal ini sangat menggugah hatinya, karena ia tahu bahwa generasi muda adalah harapan bagi masa depan negara. Xi merasa bahwa memberikan mereka ruang untuk belajar tentang agama dengan bebas akan membantu membangun sebuah masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati. Tak hanya itu, Xi juga melihat banyak orang dari luar negeri yang datang ke Tiongkok untuk menghadiri acara ini. Mereka datang dengan tujuan yang sama, mencari kedamaian batin dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama. Tiongkok, yang sebelumnya lebih dikenal dengan reputasi sebagai negara besar yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, kini menjadi pusat perhatian dunia dalam hal pemahaman antar umat beragama. Rencana Xi untuk mengadakan pengajian tersebut mendapatkan dukungan luas. Banyak ulama dan pemuka agama dari berbagai negara yang bersedia hadir, termasuk dari negara-negara yang sebelumnya belum pernah menjalin hubungan dekat dengan Tiongkok. Ini menjadi bukti bahwa niat Xi untuk mempererat hubungan antara Tiongkok dan umat Islam di seluruh dunia sangat dihargai. Saat acara pengajian dimulai, suasana di sekitar makam Nabi Zulkifli sangat tenang dan penuh khidmat. Ribuan orang hadir, baik dari Tiongkok maupun dari luar negeri.
Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendalami ajaran Islam dan berdoa bersama demi perdamaian dunia. Xi, yang menyaksikan acara tersebut dari kejauhan, merasa bangga dengan perkembangan ini. Ia merasa bahwa ini adalah langkah besar bagi Tiongkok dalam hal membangun hubungan yang lebih baik dengan dunia Islam. Pada malam hari, setelah acara selesai, Xi berbicara dengan beberapa ulama dan cendekiawan yang hadir. Ia mendengarkan dengan seksama pendapat mereka tentang bagaimana Tiongkok bisa lebih memfasilitasi pemahaman agama yang lebih dalam di kalangan warganya. Xi juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh para ulama dan tokoh agama yang telah membantu mewujudkan acara ini. Satu hal yang sangat disoroti oleh Xi adalah bagaimana umat Islam di Tiongkok telah menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap acara tersebut. Mereka tidak hanya hadir untuk berdoa, tetapi juga menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap keberagaman dan toleransi. Xi merasa bahwa ini adalah cermin dari sikap terbuka yang harus dimiliki oleh setiap negara. Xi semakin yakin bahwa Islam, seperti agama-agama besar lainnya, memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyadari bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang universal, seperti kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Dan, yang lebih penting, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia, tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, atau budaya. Pengajian yang diadakan di sekitar makam Nabi Zulkifli tersebut terus menarik perhatian dunia. Xi Jinping semakin terpesona dengan antusiasme yang ditunjukkan oleh umat Islam dari berbagai negara. Mereka datang dengan harapan untuk mendapatkan kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Di sisi lain, Xi merasa bahwa ini adalah langkah penting dalam memperkenalkan Islam ke kalangan yang lebih luas, khususnya di Tiongkok. Bagi Xi, ini bukan hanya tentang agama Islam semata. Ini adalah tentang cara agama-agama besar di dunia bisa hidup berdampingan dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat global. Ia percaya bahwa Tiongkok dengan sejarah dan budaya yang bisa menjadi contoh dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai umat beragama. Dengan adanya pengajian ini, Xi berharap bisa menghapuskan persepsi negatif yang mungkin masih ada tentang Islam di kalangan sebagian besar masyarakat Tiongkok. Xi merasa bangga ketika melihat bahwa warga Tiongkok, baik yang Muslim maupun non-Muslim, turut berpartisipasi aktif dalam pengajian tersebut. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan Islam, kini mulai menunjukkan minat untuk mempelajari lebih banyak tentang ajaran-ajaran agama ini. Hal ini semakin menguatkan tekad Xi untuk memberikan ruang lebih bagi masyarakatnya untuk mengenal berbagai agama dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama-agama tersebut. Kehadiran umat Muslim dari seluruh dunia juga memberi warna tersendiri dalam acara tersebut. Mereka datang dengan penuh harapan dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman spiritual. Xi merasa terharu melihat bagaimana acara ini menjadi momen bagi umat Islam dari berbagai penjuru dunia untuk bersatu dalam kebersamaan. Walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka semua berbagi tujuan yang sama, mencari kedamaian dan pengertian yang lebih dalam tentang agama yang mereka anut. Bagi Xi, acara ini lebih dari sekadar sebuah acara keagamaan. Ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagi Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menerima perbedaan dan memperlakukan setiap agama dengan hormat dan penghargaan. Xi menganggap bahwa pengajian ini adalah simbol dari kebijakan luar negeri Tiongkok yang ingin mempererat hubungan dengan dunia Islam dan memberikan perlindungan bagi umat Islam yang ada di negara ini. Selain itu, Xi juga menyadari bahwa banyak di antara peserta yang datang jauh dari luar negeri memiliki pengalaman hidup yang unik. Beberapa dari mereka datang dengan tujuan untuk berdoa, sementara yang lainnya datang dengan keinginan untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang kehidupan beragama. Xi sangat menghargai keragaman pendapat yang ada dan merasa bahwa acara ini memberikan kesempatan untuk saling belajar. Dalam setiap sesi pengajian, Xi memperhatikan dengan seksama bagaimana ulama-ulama dan cendekiawan agama menjelaskan konsep-konsep Islam dengan cara yang mudah dipahami. Meskipun Xi sendiri tidak dapat membaca Al-Quran secara fasih, ia merasa sangat terinspirasi oleh ajaran-ajaran yang disampaikan. Banyak dari ajaran tersebut yang menyentuh hatinya, dan ia merasa bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti keadilan,
kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama manusia, sangat sesuai dengan visi yang ia miliki untuk Tiongkok. Meskipun Xi tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ia menyadari bahwa bahasa agama bukanlah satu-satunya cara untuk memahami esensi ajaran tersebut. Xi merasa bahwa banyak orang yang mungkin tidak bisa membaca Al-Quran, namun mereka tetap bisa hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga yang membuat Xi semakin tertarik untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas di Tiongkok. Sebagai seorang pemimpin, Xi juga merasa bahwa pengajian ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa Tiongkok ingin menjadi pelindung bagi umat Islam, bukan hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia. Ia menyadari bahwa dengan memberikan ruang bagi umat Islam untuk berkembang dan belajar, Tiongkok bisa menjadi contoh negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Rencana Xi untuk memperluas pengajian ini ke berbagai daerah di Tiongkok pun semakin matang. Ia ingin acara ini tidak hanya terbatas pada satu tempat, tetapi juga bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Ia berharap, dengan adanya pengajian yang melibatkan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, masyarakat Tiongkok bisa semakin terbuka dan menerima perbedaan. Xi juga memikirkan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pengajian ini tetap berjalan dengan lancar di masa depan. Salah satunya adalah dengan membangun lebih banyak pusat studi Islam di seluruh Tiongkok. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang tertarik dengan Islam dapat mengakses pengetahuan tentang agama ini dengan mudah. Langkah ini dianggapnya penting untuk memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur.